Halo teman-teman, berjumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu GKI Leon versi online. Nah, minggu ini kalian akan ditemani oleh Pak Michael, C. Michelle, C. Mega. Nah, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh sekali lagi datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami di rumah tidak ada teman-teman, tapi kami tetap mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami, karena kami mau menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, Koko mau nanya nih, kira-kira kenapa kita harus memuji Tuhan? Kalau menurut si Michelle kenapa? Kalau menurutku karena Tuhan itu raja di atas segala raja, Dia yang maha ajaib, Dia juga maha besar. Yes. Nah, kalau menurut C. Mega? Kalau menurut aku, karena Tuhan Yesus itu sudah menebus kita dari kayu salib dan menjadi juru selamat kita. Wah, nah teman-teman, kalian sudah dengar kan? Sebenarnya begitu banyak alasan kita perlu memuji Tuhan. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk nggak semangat, loyo dalam memuji Tuhan. Yuk, kita bersama-sama dengan penuh semangat kita nyanyikan sebuah pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sekali lagi kita pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Teman-teman, sebenarnya apakah Tuhan itu mengasihi kita? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau misalnya menurut C. Michelle sama Ko Mike gimana? Iya dong, Dia mengasihi kita karena Dia mau mati menebus dosa kita.
Kalau menurut Cek Michelle? Kalau menurut aku dia juga mengasihi kita sih. Kalau enggak dia nggak mungkin ngasih anugerahnya buat kita dan manggil kita jadi anak-anaknya. Iya, kalau menurut aku sendiri juga Tuhan itu mengasihi kita. Dan bahkan Tuhan itu bukan hanya mengasihi kita, tapi dia selalu menemani kita dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau menyanyikan pribadi yang mengenal kita. Kita mau mengingat bagaimana Bapa benar-benar mengenal kita lebih dalam lagi. Shalom teman-teman, mari kita berdoa mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sekali lagi terus memohon anugerah Tuhan karena kami berulang kali mendengar firman, tapi tanpa anugerah dan kuasa dari Roh Kudus, apa yang kami dengar ini tidak akan berbuah, tidak akan berdampak dari hidup kami. Kami berdoa Tuhan hari ini, berikan kepada kami anugerah-Mu untuk mendengar, untuk menyimpannya, dan untuk menghidupinya, sehingga ada buah yang kami tunjukkan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini Koko punya satu pertanyaan tebakan nih. Coba kamu tebak ya. Apakah ini kalau dia kecil dia jadi kawan, kalau besar dia jadi lawan? Apa ayo? Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah api. Ya, ini adalah peribahasa lama ya. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Nah, kalau api kecil, api bisa kita kontrol, dia bisa menolong kita untuk penerangan, untuk memasak. Apinya kecil, kita mau main kembang api juga bisa, karena bisa kita kontrol. Tapi kalau dia menjadi besar, dia menjadi tak terkontrol, menjadi liar, dia jadi lawan. Makanya kita hari ini punya kru untuk pemadam kebakaran ya. Bayangkan juga pernah terjadi kebakaran hutan. Wah, itu nggak terkontrol, dia menjadi lawan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ada yang menyamar seperti api, tapi bukan api. Nah, apakah ini?
Inilah tebakan kedua, coba tebak ya. Yang menyamar sebagai api, tapi bukan api. Karena waktu dia kecil, dia bukan kawan, tapi dia menjebak. Kalau dia besar, dia sama sebagai lawan. Apakah itu? Ya, dia adalah dosa. Jadi kecil maupun besar, dia sama-sama adalah lawan kita. Kecil kelihatannya itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Itu salah. Dosa nggak pernah jadi kawan. Awas jebakan Batman. Ini contoh nih ya. Sesuatu yang kecil, tampak lucu, nggak berbahaya, fine-fine aja. Dosa sering menyamar seperti itu. Nih, Koko punya pengalaman ya. Dulu waktu masih usia remaja, habis pulang dari gereja, waktu itu Koko jalan ke rumah teman, dan waktu itu lewat pasar. Dan waktu lewat pasar, Koko melihat ada kerumunan orang-orang tuh. Koko penasaran waktu mendekat, ternyata itu orang-orang itu main judi. Tapi judinya itu pakai tutup botol, terus ada 1 biji, lalu ada 3 tutup botol, kemudian diputar-putar. Nah, jadi orang nebak tuh. Si bandarnya tuh jago banget tuh, tangannya luas. Sut. Lalu orang menebak. Mereka taruh uang. Aku tebak bijinya ada di sini. Aku tebak bijinya ada di sini. Nah, waktu itu Koko amatin. Menarik, lucu nih ya. Koko waktu itu belum berkacamata, jadi matanya tajam banget. Jadi tak amatin. Waktu diputar-putar, Koko cuma lihat. Wah, Koko bisa tahu. Wah, ini sebelah kiri ini sebelah kiri ini. Dan betul, waktu dibuka, betul sebelah kiri. Lalu kali kedua puter-puter, wah ini sebelah kanan nih. Dan waktu dibuka, betul. Wah lama-lama 1 kali, 2 kali benar, 3 kali benar. Mulai pede nih kan. Kemudian ada orang nih di sebelah Koko yang itu main. Koko nggak main ya. Dia taruh uang di sana, kemudian dia nebak. Waktu diputer-puter, ini tengah. Dia taruh uangnya di tengah. Koko bilang, keliru, sebelah kiri. Kemudian dia lihat Koko. Apaan sih lu anak kecil, lu ngerti apa? Gua kan Choyun Fat, gua dewanya. Ternyata yang Koko tebak kiri itu benar. Dan itu terjadi 3 kali Koko benar. Lama-lama orang yang sering salah itu dia mulai percaya Koko tuh. Kemudian Koko ngasih kode kanan. Dia taruh kanan. Benar. Dan ini terjadi beberapa kali sampai terakhir kali. Koko ini udah mau keluarin. Koko udah rogoh. Gila dia dapat terus. Kenapa enggak langsung gua aja main biar gua juga dapat. Koko udah rogoh. Udah rogoh kantong nih, udah mau siapin keluarin duit nih, udah mau taruh nih. Nah waktu mau keluarin duit dari kantong, tiba-tiba ada orang nyenggol, keras banget ya. Kok kaget, siapa nih yang nyenggol? Ganggu orang aja ya. Dan orang itu tiba-tiba narik Koko nggak kenal itu siapa. Dia cuma ngomong begini, karena Koko baru pulang dari gereja waktu itu bawa Alkitab. Kamu bawa Alkitab, ngapain berdiri di sini main judi? Koko membela diri, enggak aku nggak main judi kok, aku cuma nonton. Koko membela diri. Dan dia bilang, orang itu yang gak kenal Koko ngomong begini. Kalau kamu mau main atau gak main, itu terserah kamu. Tapi kamu bawa Alkitab, kamu bawa identitasmu. Kamu mempermalukan nama Tuhan. Kamu pulang dulu, kamu taruh Alkitabmu, terserah kamu mau main apa enggak. Orang itu pergi, Koko gak enak hati sebenarnya. Tapi yang dia bilang benar. Nah teman-teman, ini loh contoh. Awalnya nonton, tertarik, gak main kok. Gak berdosa, fine, nonton buat hiburan. Nolong orang, siapa tahu dia dapat dapat berkat. Tapi teman-teman itulah dosa. Dosa sering muncul dalam sesuatu yang kecil, nggak berbahaya, fine aja. Tapi begitu kita udah terjun, kita kesedot tuh, kita kejebak tuh. Nah kecil jadi jebakan, kalau udah besar kita nggak bisa keluar. Jadilah dia lawan. Nah kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Topik kita hari ini adalah do not play with sin. Do not play with sin. Kita membaca dari Roma pasal 6. Ayat 6 sampai 10. Mari kita simak firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Oke, nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan tadi, kita mungkin bergumul ya. Aduh, kok aku tahu sih dosa itu berbahaya. Tapi aku nggak bisa. Nah, dari firman Tuhan kita tahu ya, sebelum kita punya Yesus, kita ini betul-betul adalah hambanya dosa. Kita nggak bisa nggak berdosa.
Jadi natur dosa itu membuat kita itu fokusnya itu pada diri sendiri terus. Coba kalau kita milih sesuatu mesti milih yang apa? Milih yang enak dulu, nggak peduli yang lain-lain. Karena kalau kita mikirnya diri sendiri, kita pengennya yang enak. Dan kita pengen ngatur hidup itu ngatur sendiri. Kita nggak pengen diatur orang lain, apalagi diatur oleh Tuhan. Sehingga pilihan kita cuma poinnya enak apa enggak. Kalau enak aku lakuin, kalau nggak enak, aduh sorry ya berat banget nih. Sehingga kita otomatis yang enak sudah pasti belum tentu benar. Yang enak malah barangkali itu banyak kali itu salah. Gak mudah ya, gak mudah. Nah maka kalau misalnya nih ya, kita hanya bertekad, aku tekad nih setelah dengar firman Tuhan, aku tekad nih udah ke gereja, udah dibaptis, udah jadi anak Tuhan, aku tekad, aku komitmen gak mau berdosa lagi. Kamu pasti akan menemukan, kamu kan gagal. Jadi kamu mau tekad, kamu mau nulis komitmen, kamu mau berjuang sungguh-sungguh seperti apapun, kamu akan temukan kamu gagal. Misalnya begini nih. Siapa di sini yang ini masa online ya? Mungkin ada yang bergumul. Kita tahu bahwa konten porno itu jelek banget. Itu merusak. Dan itu dosa, itu bad banget. Tapi kenapa masih banyak orang yang kecanduan dengan konten porno? Bukan karena nggak tahu. Lalu kita misalnya kecanduan melakukan hal-hal yang kita tahu itu buruk buat kita. Kita dendam sama orang, kita benci. Ya kita tahu sih harus mengampuni, tapi dalam hati luka, sakit, kita nggak bisa melepaskan pengampunan ya. Lalu kalau kita main game, kita nonton serial, film, drama, Korea, apapun itu ya. Walaupun main game dan drama Korea tidak berdosa, tapi begitu kita nonton, lalu kita tertarik, lalu kita kecanduan, lalu sampai kita nggak bisa lepaskan diri dari itu, waktu kita habis buat itu, kita nggak tertarik yang lain-lain lagi, tanggung jawab kita terbengkalai. Nah teman-teman, gimana mau lepas dengan komitmen? Nggak bisa, kamu akan menemukan, kamu malah terus melakukan itu. Kita tahu malas itu buruk buat hidup kita. Tapi toh kita tetap leye-leye, kita santai, kita tidur-tiduran. Terus-terusan. Gimana mau lepas dari itu? Kita bertekad, kita berkomitmen, kita nggak mampu lakuin. Maka Roma 7 ayat 18, firman Tuhan juga udah ngasih tahu kok. Bahwa dosa itu membuat kita melakukan apa yang kita tahu jelek dan kita nggak mau lakukan. Paulus itu bilang, aku tahu ini buruk dan aku nggak pengen lakuin ini. Tapi toh yang ternyata aku lakukan ya ini yang aku tahu buruk. Yang aku nggak mau ini. Kalau sudah seperti ini, bukan lagi aku yang melakukannya, tapi dosa yang di dalam aku. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita ngomong tentang bagaimana mau lepas dari dosa, gimana aku nggak bermain-main sama dosa, kamu perlu tahu kemenangan atas dosa itu bukan dari komitmen, bukan dari tekad, bukan dari kesungguhan hati kita terlebih dahulu. Tapi itu dimulai dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Firman Tuhan yang kita baca tadi berkata, Yesus itu mati bagiku, mati bagimu. Artinya Yesus menggantikanmu, menerima akibat dosanya. Akibat dosa itu adalah yang pertama, dia membuat kamu nggak senang lagi sama Tuhan, nggak pengen lagi diatur oleh Tuhan, kamu cuma pengen enak. Dan kita adalah hamba dosa. Yesus mati terhadap dosa, Yesus membuat kita bukan jadi hamba dosa lagi. Dan akibat dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan dan gak senang sama Tuhan, itu udah Yesus gantikan. Jadi kalau Yesus mati, kita juga ikut mati. Cuma kita bukan mati fisik. Yang mati apa? Yesus mati terhadap dosa, kita juga mati terhadap dosa. Yesus membayar hukuman dosa yang paling mengerikan, yaitu kematian dan dosa, kuasa dosa. Dia menghancurkan kuasa dosa. Apa yang terjadi pada Yesus terjadi juga pada kita. Contohnya kayak begini nih, ilustrasinya, analoginya kayak begini ya. Misalnya nih ya, bayangkan misalnya Koko ini ngekos. Nah ngekos karena mungkin dekat tempat kuliah begitu ya. Nah ada ibu kosnya kan yang nagih uang bulanan. Nah tapi si ibu kos ini sadis banget nih. Dia setiap bulan itu naikin biaya kosnya tuh seenaknya sendiri. Jadi kita nggak bisa nentukan, dia aja nentukan. Tiba-tiba tengah bulan aja, belum akhir bulan dia udah nagih. Ayo bayar. Bulan ini naik 10%. Gila naik 10%. Dan tengah bulan aku belum punya uang. Dia nggak peduli. Nggak peduli, lu bayar atau lu out. Karena kita nggak punya tempat tinggal lain. Koko nggak punya tempat tinggal lain. Mau nggak mau. Koko bahkan ngutang supaya bisa bayar. Bulan depan datang lagi itu si ibu kos. Bayar. Aduh sehingga Koko tersiksa banget. Tinggal di tempat kos ini. Tapi no other option. Karena kalau nggak bayar nggak ada tempat tinggal. Sampai suatu kali. Ada famili, ada orang baik. Yang tahu pergumulan Koko.
Lalu dia bilang, kamu keluar aja dari tempat kos itu, kamu tinggal di tempatku, tak kasih free. Oh, tapi gimana? Aku masih punya tunggakan di tempat kos. Lalu family ini ngomong begini, aku bayar, aku lunasin. Maka dia datang ke ibu kos itu, dia keluarkan dompetnya, uangnya, dia bayar itu semua tunggakan dan tagihan yang seenaknya ibu itu tentukan. Kemudian kita bikin surat. Wah, ada tanda tangan. Koko juga ikut tanda tangan. Koko lihat, ini sudah lunas. Lalu Koko pindah ke tempat yang baru, tempat tinggal family yang baru itu free, dia kasih free. Dan enak sekali, bebas, jadi gak dirong-rong lagi oleh si ibu kos. Tapi satu kali, belum 1 minggu, tiba-tiba ibu kos itu datang lagi. Dia masuk ke rumah, tiba-tiba gedor pintu, lalu dobrak, lalu dia teriak begini, "Hei, bayar iuran bulan ini, naik 30%, kamu harus bayar." Nah, kalau Koko sudah pindah ke tempat yang baru, kemudian ibu kosnya itu datang dan mengklaim iuran yang harus Koko bayar, menurutmu gimana? Koko gimana? Udah bayar aja, biar dia pergi. Begitu? No. Waktu ibu itu datang, semengerikan apapun, dia nggak punya hak lagi, dia nggak punya hak untuk mengklaim bahwa Koko masih punya utang. Kenapa? Karena Koko ingat, aku lihat sendiri, aku tanda tangan sendiri. Aku lihat sendiri, familiku sudah membayar dan lunas, ini lihat, ini suratnya. Maka si ibu kos ini nggak punya hak untuk mengklaim, malah Koko bisa ngelawan. Kalau dia semakin kasar, Koko bisa lapor polisi, kan begitu ya. Jadi, si penagih hutang itu, si ibu kos itu nggak punya kuasa lagi atas hidup Koko. Kenapa? Karena hutang Koko dan ketergantungan Koko karena Koko tinggal di tempat kosnya itu sudah berubah. Koko tinggal di tempat yang baru. Hutang Koko sudah dibayar oleh family itu. Teman-teman, seperti itulah yang Yesus lakukan. Dulu kita nggak punya pilihan lain. Kita hamba dosa. Sehingga dosa mau ngapain, menguasai hidup kita, ya kita bohwat. Kita nggak berdaya. Tapi hari ini Yesus sudah mati buat kamu, mati buat Koko. Yesus mati menggantikan kita, dia menanggung hukuman dosa, hutang itu sudah Yesus bayar. Dan kini kita mati juga atas dosa seperti Yesus mati atas dosa. Yesus bangkit, kita juga bangkit. Kita punya hidup yang baru. Dan Yesus hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Kita juga bukan cuma mati atas dosa, kita juga punya hidup yang baru. Hidup kita adalah untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kita bisa sekarang melawan dosa karena apa yang Yesus lakukan. Jadi bukan karena kita komitmen, bukan karena kita tekad terlebih dahulu. Maka kalau kita mau menang melawan dosa, satu hal yang pasti teman-teman. Kamu perlu menerima Yesus. Kamu harus menerima apa yang Yesus sudah kerjakan buat kamu. Kamu bisa melawan, kamu bisa berontak terhadap dosa, tapi kamu akan kalah, kamu akan gagal jika kamu tidak menerima apa yang Yesus sudah lakukan buat kamu. Teman-teman, kita mati buat dosa, seperti Yesus sudah mati buat dosa. Itu adalah ibarat kalau misalnya ada orang kecanduan rokok ya, atau minum-minuman keras, itu kalau udah kecanduan susah banget loh ngelepasnya. Nah, kalau orang sudah mati, bayangkan si pecandu itu, si perokok itu mati, dia nggak akan bisa tergoda lagi sama alkohol, sama aroma rokok. Kenapa? Karena kalau dia mati, tubuhnya mati, indera fisiknya juga mati. Mau ditaruh alkohol di depannya, aroma rokok, 1 dus rokok. Indera penciumannya, penglihatannya, pendengarannya, mencicipinya sudah mati semua. Dia nggak tertarik lagi, dia nggak akan bisa menginginkan itu lagi. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Dosa masih ada daya tariknya, tapi kita sudah mati terhadap itu. Kita bisa say no. Kita malah ilfeel dengan itu, walaupun itu enak. Tapi kita ogah lagi. Nah teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kalau hari ini Yesus sudah ada di hidupmu dan hidup Koko, kita hidup bagi Tuhan, kita ilfeel dengan dosa. Tapi kita masih bisa berdosa enggak? Bisa banget. Tapi begini bedanya, si ibu kos itu akan selalu datang, merongrong kita, atau merayu kita, ayolah balik ke tempat kosku, wifi-nya free loh sekarang, kenceng loh. Dia nggak punya hak mengklaim apapun atas hidup kita, kalau kita bukan orang yang dengan rela, dengan sengaja, dengan terbuka, mau menerima. Karena kita kan udah bebas nih, tapi dosa bisa mengajak kita untuk terjun. Nah ini loh strategi iblis, strategi setan. Teman-teman menghadapi ini, do not play with sin, do not play with Satan. Karena dia kecil kelihatannya menyenangkan, tapi dia jebakan Batman, jebakan setan. Kalau udah besar, kita nggak bisa keluar lagi. Bagaimana cara setan menggoda kita? Dia akan membuat kita nggak peduli sama firman Tuhan, nggak peduli sama Tuhan.
Kalau kita sudah nggak peduli sama hal-hal rohani sama Tuhan, maka kita kehilangan kuasa daya untuk menolak dosa. Nah, iblis itu nggak bisa loh ya masuk ke hati kita tanpa kita yang membuka hati. Dia nggak bisa memaksa kita seperti ibu kos itu paksa bayar, nggak bisa lagi. Karena kita bukan hambanya lagi. Maka cara yang paling sering iblis pakai itu apa? Iblis pakai iming-iming supaya kamu yang buka pintu, supaya kita yang buka hati. Iblis sering memakai hal yang kelihatannya nggak berbahaya. Misalnya begini, yang nggak berbahaya, yang nggak berdosa ya. Misalnya tadi contoh ya, main game, kemudian media sosial, nonton film, serial, drama Korea, ya. Ya kamu bisa sebutin judul-judulnya ya. Dan hiburan-hiburan lain yang membuat kita nagih dan nggak minat lagi dengan yang lain-lain. Padahal nonton, main game, hiburan itu nggak dosa kan? Tapi begitu kita occupied, kita terkuasai oleh apa yang kita sukai, lalu kita nggak peduli sama hal yang lain. Dan di sanalah teman-teman, candu itu menguasai kita. Apa yang kelihatannya baik, tidak berbahaya, menyenangkan, kecil, lucu, fun-fun saja, akhirnya justru mendatangkan dosa. Bukan karena perbuatannya yang berdosa, tapi karena kita nggak peduli sama Tuhan. Maka yang lain-lain akan mengganggu hidup kita. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, Koko pernah bergumul dengan game. Koko ini seorang gamer. Dan gamer berat. Koko ini orangnya ini perfeksionis dan ambisius. Jadi kalau udah mau kerjaan sesuatu, kudu all out yang terbaik. Nah, maka sebenarnya sejak Koko pelayanan di gereja full time, Koko udah berusaha ngelepasin main game. Dan gak berani main game online lagi sampai hari ini. Kalaupun main itu mesti main game yang offline supaya bisa dikontrol ya. Nah tapi pernah satu kali waktu melayani teman-teman remaja, Koko diajak nih sama adik-adik remaja. Kok main game ini? Waktu itu Final Fantasy, lupa serialnya apa, itu yang versi online ya. Kemudian karena pikirnya gak apa-apa deh main sama mereka biar pelayanan bareng ya. Akhirnya Koko install game itu dan main. Dan muncullah jiwa gamer yang lama itu ya. Jadi tiap kali main, kamu tahu kan kalau game online, buat kamu yang main, kamu pasti familiar banget tuh. Kalau kita main game online, bentar-bentar itu ada notif. Udah berapa jam sekali ada bonus begini, ada event begini. Dalam satu malam, jadi habisnya komsel itu udah sore, udah malam, Koko install. Koko main sampai subuh, dan dalam satu malam bisa langsung nyampe level 20 lebih. Gila, padahal level 20 itu lebih itu butuh berhari-hari, bahkan 1 minggu. Tapi Koko dalam waktu 1 malam mencapai level itu dan dengan bangga. Sabtu depannya Koko bilang Koko udah level 40 sama teman-teman remaja. Mereka kaget, kok gila kita main udah berminggu-minggu level kita aja belum sebegitu. Dan kamu tahu, main game yang bahkan awalnya dengan niat baik. Begitu Koko takluk, Koko ngalah. Itu mengganggu banget. Sebentar-bentar muncul notifnya kan. Cering, ayo jangan lewatin bonus ini. Ayo cering, kamu mau push rank kan? Cering, ayo ada event begini. Koko waktu itu udah komit sebenarnya. Koko komit. Bayangkan ya, Koko udah sungguh-sungguh sadar komit. Aku nggak mau sentuh ini kalau aku lagi persiapan pelayanan. Koko waktu itu persiapan pelayanan dan udah malam. Muncul notifnya, kring. Koko lalu nego. Emang ini notif, udah deh gue buka sekali aja, dapatin itemnya, dapatin poinnya, dapatin duitnya, habis itu tak tutup persiapan pelayanan lagi. Tapi kamu tahu, begitu Koko open, tahu-tahu udah 3 jam aja berlalu. Tahu-tahu udah subuh aja. Koko mengakui, Koko gak berdaya. Lalu bagaimana supaya bisa bebas? Anugerah Tuhan, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, atau berapa tahun yang lalu, gereja kita Elion itu merayakan ulang tahun yang ke-80. Dan waktu itu di puncak perayaan itu, kita seluruh hamba Tuhan maju, di depan jemaat kita nyanyi bareng-bareng dengan jemaat tema Mars GKA Elion ya. Waktu itu refrennya ngomong gini, puji dan syukur bagimu Tuhan, buat karyamu, buat anugerah. Wow. Dan waktu nyanyi itu, kok merasa, aku bersyukur untuk apa, anugerah apa, karya apa. GKA Elion bagi kemuliaan Kristus. Aku memuliakan Tuhan apa? Sampai hari ini aku gak bisa lepas dari game ini. Dan waktu nyanyi lagu itu, Roh Kudus mengingatkan Koko, Hansun, apa yang mengikatmu, mau gak kamu lepasin? Itu cara paling sederhana, paling relevan, paling konkret buat kamu untuk memuliakan Tuhan. Mau gak kamu lepas dari ini? Lalu Koko mulai muncul tekad kan, wah berapi-api. Ya Tuhan aku mau lepasin game ini. Tapi muncul tuh suara iblis nego begini. Halah gak apa-apa lah. Udah kalau memang kamu mau ngurangin porsinya ya udah gak apa-apa. Kamu gak usah sampai uninstall. Kamu cukup bikin komitmen baru aja.
Kamu kurangin, jadi seminggu main cuma berapa jam, sehari main berapa jam, udah gitu aja. Tapi Roh Kudus mengingatkan kokoh, ikatan ini kuat. Kalau kamu mau lepas, kamu harus tekad. Kamu uninstall. Karena kamu tahu kemampuanmu. Kamu tahu kamu install ini juga di laptop, di HP, di tablet. Jadi kalau yang satu kamu lepas, kamu lihat yang lain, kamu akan tergoda lagi. Kalau kamu serius mau lepas, kamu uninstall. Teman-teman, ini levelnya udah 40-an lebih. Pencapaiannya udah tinggi. Kalau dijual laku juga kali ya. Tapi firman Tuhan yang mengingatkan kokoh, Yesus sudah berkarya. Kokoh bukan hamba dosa lagi. Apa yang kelihatannya menyenangkan tapi merusak, kokoh mesti lepasin. Dan selesai dari event itu, kokoh pulang. Kokoh lihat aplikasi game, kokoh sign out. Dan muncul pergumulan, uninstall nggak? Atau sign out aja. Barangkali kalau ya 3 bulan, 4 bulan lagi mau main kan masih bisa. Tapi firman Tuhan mengingatkan, no. Kalau kamu sudah mau keluar beneran. Maka kokoh uninstall. Teman-teman, pengalaman kokoh ini mengingatkan kokoh bahwa kita nggak bisa lepas dari dosa. Hanya karena tekad dan komitmen. Kokoh bukan mengajarin kamu mesti sign out, mesti uninstall gamemu. Tapi kamu perlu tahu, apapun yang menguasai kamu, sampai kamu nggak bisa kontrol lagi, itu perbuatan dosa. Yang membuat kamu mengabaikan Tuhan, itulah dosa. Mau nggak teman-teman kamu lepas dari itu? Buat kamu yang bergumul dengan kecanduan tertentu, konten pornografi, dengan media sosial mencari pengakuan, likes, viewers. Juga buat kamu yang malas-malasan tiap hari, ogah ngerjain apapun. Buat kamu yang sudah kecantol sama game, sama serial, sampai kamu nggak bisa ngontrol jam tidurmu, aktivitasmu. Mau nggak kamu lepas? Dan mau lepas ini nggak cukup hanya dengan komitmen. Kamu mulai dengan satu hal, kamu datang pada Yesus. Yesus sudah membebaskan kamu. Ibu kos itu nggak berkuasa lagi karena kamu udah pindah rumah. Kamu tinggal sekarang di dalam Yesus, kamu punya hidup baru. Maukah kamu lepas? Kamu datang sama Yesus, kamu berdoa, Tuhan, aku sudah Engkau lepaskan. Aku mau lepas dari ini. Tuhan tolong aku. Aku nggak berdaya. Aku tahu aku nyantol sama ini. Aku ingin menikmati ini tanpa terikat lagi. Kalau kamu ingin itu, ayo kamu datang berdoa pada Yesus. Barulah kamu membuat komitmen, tekad, yang relevan, yang konkret, yang praktis. Aku akan stop ini, aku akan alarm ini, aku akan kurangin ini, aku bahkan uninstall ini. Datang sama Tuhan. Do not play with sin. Karena dosa kecil itu jebakan, besar jadi lawan, mencengkram dan menghancurkan. Dia bukan seperti api. Api kecil jadi lawan. Api kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Tapi dosa, kecil atau besar, dia lawan. Maukah kamu hidup dalam damai Tuhan dan tidak dirongrong oleh dosa lagi? Ayo datang pada Tuhan, kamu bisa. Karena Yesus sudah melakukannya buat kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengakui, di waktu singkat ini dalam doa, kami terikat oleh ini. Kami mau lepas dari ini Tuhan. Tapi kami gak mampu, ini terlalu enak, ini terlalu nyaman, ini mengisi waktu kami. Kalau kami lepas dari ini terus gimana? Tuhan, ajar kami untuk membawa hati kami dikuasai oleh Tuhan dan bukan hiburan. Sehingga hiburan tidak kami hindari, tidak kami buang begitu saja. Maka kami tahu apa yang perlu menguasai hati kami. Sehingga hiburan tidak menjadi raja. Mereka sungguh-sungguh hanya menjadi media untuk kami nikmati, kami pelajari. Ajar kami Tuhan, jika ada dari teman-teman yang bergumul dengan kecanduan tertentu, lepaskan kami di dalam nama Yesus. Bawa kami Tuhan di dalam doa untuk bisa lepas dari ini semua. Sebab Yesus sudah mati, kami pun mati atas dosa. Tuhan Yesus bangkit, kami bangkit. Tuhan Yesus hidup dan kami punya hidup yang baru di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita untuk minggu ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu bukan lagi hamba dosa, kamu adalah anak-anak Tuhan. Hiduplah dengan gaya hidup yang baru di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi teman-teman, sudah dengar firman yang disampaikan oleh Ko Hansun kan? Dan kalian sudah tahu apa itu dosa dan bahayanya itu dosa. Jadi jangan main-main dengan dosa, karena walaupun dosa sekecil apapun itu tetap dosa. Dan Tuhan kita nggak suka jika kita berbuat itu. Tapi karena Dia yang baik, Dia telah menebus dosa kita.
Jadi hidup kita pun harus sesuai dengan kehendaknya dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari untuk meresponi firman yang tadi telah disampaikan, kita menyanyikan lagu Dosaku Telah Ditebus. Nah teman-teman, ibadah sekolah minggu kita minggu ini sudah selesai sampai di sini. Good job guys buat kalian yang ikut sampai habis. Nah, sampai berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Elion versi online. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman dan keluarga kalian ya. See you next week.